Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan skill lab tentang pemberian medikasi, yaitu dengan pembahasan pemberian obat intradermal. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tujuan dari skill lab ini, yaitu yang pertama ada tujuan umumnya. Tujuan umum dari skill lab ini adalah setelah menyelesaikan skill lab selama 1 kali 60 menit, diharapkan mahasiswa mampu untuk mempraktekkan pemberian obat intradermal dengan benar dan tepat. Nah, untuk kompetensi dasar atau tujuan khususnya, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui definisi dari pemberian obat intradermal. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami tujuan dari pemberian obat intradermal. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami indikasi dari pemberian obat intradermal. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk memahami prosedur dari pemberian obat intradermal. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui lokasi pemberian obat intradermal. Yang keenam, mahasiswa mampu mempraktekkan pemberian obat intradermal. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi pemberian obat intradermal. Nah, untuk peraturan skill lab ini saya harap semua memperhatikan saya dengan baik, tidak ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ada yang ngobrol dengan teman-temannya. Saya minta waktunya 60 menit untuk memperhatikan saya. Nanti di akhir saya akan melakukan tanya jawab dan saya akan meminta mahasiswa untuk mendemonstrasikan ulang, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Baiklah, kita masuk ke penjelasan materi. Yang pertama, definisi dari pemberian injeksi intradermal. Nah, definisi dari pemberian obat intradermal ini adalah obat disuntikkan ke dalam dermal, yaitu terletak di bawah epidermis kulit. Untuk tujuan dari pemberian obat intradermal ini adalah yang pertama, agar pengobatan pasien sesuai dengan program pengobatan dokter. Lalu yang kedua, untuk memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan pemberian obat. Yang ketiga, untuk membantu mendiagnosa penyakit tertentu. Yang keempat, untuk menghindari pasien dari efek alergi obat. Nah, setelah tujuan, kita masuk ke indikasi pemberian obat intradermal. Untuk indikasi pemberian obat intradermal itu adalah vaksinasi BCG, skin test sebelum pemberian obat dan antibiotik, serta injeksi alergen. Untuk lokasi umum yang biasanya dilakukan injeksi intradermal itu adalah lengan bawah bagian dalam. Itu biasa dipilih karena terdapatnya sedikit bulu atau tidak ada bulu, jadi cocok untuk pemberian obat intradermal. Atau bisa juga di dada bagian atas atau bisa di bawah skapula. Nah, kita langsung saja ke prosedur pemberian obat intradermal. Pertama-tama, yang harus kita siapkan sebelum kita ke pasien adalah tentunya alat-alatnya. Nah, di sini alat-alatnya adalah ada obat pasiennya, ada aquabides, ada siring, dan ada kapas alkohol. Nah, sebelum menyiapkan alat-alat, kita cek dulu rekam medis pasien. Kita cek dulu, misalnya nama pasien adalah Beni, dengan obat yang harus diberikan adalah kanamisin dengan dosis 500 mg. Nah, kita siapkan obat kanamisin 500 mg nya. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa ini memang obat yang akan diberikan kepada pasien. Kita cek lagi rekam medisnya. Di rekam medis tertulis kanamisin 500 mg. Nah, di sini juga kanamisin 500 mg, berarti sudah cocok. Nah, baru kita masukkan ke siring. Sebelum kita masukkan ke siring, kita bersihkan dulu tutupnya, ampulnya. Kita sterilkan. Nah, setelah itu baru kita ambil dengan siring 1 cc. Nah, kita ginikan dulu, baru kita balikkan. Kita ambil 0,1 cc. Nah, setelah itu kita tambahkan aquabides ke dalam siring. Aquabides yang kita tambahkan adalah 0,9 cc.
Jadi isi siring pas 1 cc. Nah, sudah, kita tutup. Nah ya, sebelum kita bawa ke pasien, kita ganti dulu jarumnya, karena jarum ini sudah tidak steril lagi karena sudah kita tusukkan ke sini dan ke sini. Jadi kita ganti jarumnya ke jarum yang steril, karena untuk pasien harus menggunakan yang steril. Nah, sudah siap, kita beri label dulu ke siringnya. Kita beri label nama obat, kanamisin 500 mg, dan kita buat nama pasiennya untuk Tuan Beni. Nah, kalau bisa juga buat umur pasien atau tanggal lahir pasien atau nomor rekam medis pasien agar tidak tertukar dengan yang lain, karena mungkin ada pasien lain yang bernama sama dengan pasien. Untuk obatnya juga sama, kita beri label nama pasien serta tanggal obat ini. Nah, terus setelah itu kita cek dulu sekali lagi bahwa memang benar obat ini sesuai dengan rekam medis pasien. Nah, setelah kita cek dengan rekam medis pasien kanamisin 500 mg sudah cocok, nah baru kita siapkan alat untuk kita bawa ke pasien. Nah, kita siapkan siring, kita masukkan ke bak instrumen. Nah, lalu kita bawa kapas alkohol, lalu kita bawa pena untuk menandai nanti hasil injeksinya. Langsung saja kita ke pasiennya. Misalnya ini pasien. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memperkenalkan diri kepada pasien dan mengidentifikasi pasien. Kita perkenalkan dulu, selamat pagi Bapak, saya perawat Salsabita yang dinas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Beni? Baik Pak, bisa disebutkan tanggal lahirnya Pak? Baik Pak, hari ini Bapak mendapatkan, baik kita jelaskan ke pasien mengapa kita datang, ya kan. Nah, kita bilang, baik Pak, hari ini saya ingin memberikan injeksi intradermal. Tujuan dari injeksi ini adalah untuk memeriksa apakah Bapak alergi dengan obat yang akan diberikan nanti untuk proses pengobatan Bapak atau tidak. Nah, prosedur pemberian obat intradermal ini adalah nanti akan disuntikkan obat ke dalam dermal Bapak atau ke bawah lapisan kulit Bapak. Nanti akan muncul bintik seperti digigit nyamuk. Nah, ini akan terasa nyeri Pak, apakah Bapak bersedia? Nah, jika pasien bersedia, kita jaga privasi pasien, kita tutup tirainya. Nah, setelah kita tutup, baru kita tentukan area mana yang akan kita injeksi. Biasanya yang kita pilih duluan adalah pada lengan bawah bagian dalam yang tidak terdapat banyak bulu. Nah, setelah kita tentukan sudah dapat, kita bersihkan dengan kapas alkohol. Nah, lalu kapas alkoholnya kita buang ke bengkok. Nah, kita regangkan tangan pasien agar gampang dalam proses penyuntikan. Nah, baru kita suntikan. Pada suntikan ini jarumnya seperti segitiga, di bawahnya sedikit lebih panjang daripada yang di atas. Jadi yang lebih panjang itu di bawah karena itu yang tajam. Jadi biar gampang penyuntikannya, yang tajam yang di bawah. Kita suntikan dengan sudut 5-15 derajat. Kita suntikan. Nah, lalu kita masukkan obatnya sampai muncul bintik. Nah, setelah selesai, minta pasien untuk menarik nafas. Tarik nafasnya Pak, lepaskan. Nah,
setelah itu kita sebelum kita memasukkan jarum tadi, kita minta pasien untuk menarik nafas. Nah, setelah selesai pemberian obatnya, kita sampaikan kepada pasien, Pak, pemberian obat intradermalnya sudah selesai. Nanti 30 menit lagi saya akan kembali untuk memeriksa hasilnya. Jangan lupa ditandai dulu bintik yang sudah ada karena injeksi tadi, ditandai. Kita buat nama obat serta tanggal dan jam pemberian obatnya. Nah, sudah selesai. Baik Pak, nanti ini jangan dipegang-pegang, jangan digosok, jangan dibasahkan dulu, dan coretannya tidak usah dihapus dulu. Nanti saya akan kembali lagi dalam 30 menit. Lalu kita rapikan alatnya. Nah, setelah kita rapikan alat-alatnya, sudah kita cuci tangan, kita rapikan alatnya, kita tinggalkan pasien, kita cuci tangan. Nah, setelah itu kita kembali lagi 30 menit lagi, kita kembali lagi. Baik Pak, saya periksa hasilnya ya Pak. Nah, misalnya hasilnya pasien tidak alergi, berarti nanti bintiknya itu perlahan akan mengempes. Jika pasien alergi, bisa jadi bintiknya bertambah atau bisa juga muncul kemerah-merahan. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan. Oke, baik, terima kasih yang sudah bertanya. Tidak ada lagi ya yang ingin bertanya? Oke, baik, sekarang saya akan meminta beberapa mahasiswa untuk mendemonstrasikan ulang. Baik, kepada Sani, coba demonstrasikan ulang. Oke, bagaimana yang lain? Apakah Sani sudah melakukan pemberian obat intradermal dengan benar? Oke, benar ya. Kepada Nabila, coba demonstrasikan ulang. Baik, bagaimana yang lain? Apakah Nabila bisa mendemonstrasikan dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan kriteria? Oke, baik. Setelah itu saya ingin melakukan tanya jawab dulu. Yang pertama adalah kepada Sania, coba sebutkan lokasi umum pemberian obat intradermal. Oke, benar. Kepada Misi, coba sebutkan sudut pemberian obat intradermal. Baik, kepada Salsa, coba sebutkan ciri-ciri pasien yang mengalami alergi obat. Nah, oke, baik. Saya rasa sudah paham semua ya, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini, atas perhatiannya. Saya harap nanti saat ujian semua bisa mempraktekkan dengan benar, bisa sesuai dengan kriteria penilaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.